I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna try. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denis Mawardi, mahasiswa Institut Kabupaten Kepulauan Meranti, Prodi Pendidikan Pendidikan Dasar Kesehatan dan Rekreasi semester 5B. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai olahraga wisata atau pariwisata dalam pemenuhan tugas mata kuliah Sosiologi Olahraga dengan dosen pengampu Bapak Tuti Hanafi MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan video ini yang berjudul olahraga dengan wisata dan pariwisata. Video ini diharapkan mampu membantu dalam mata kuliah Sosiologi Olahraga dalam kegiatan belajar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pariwisata. Apakah itu pariwisata? Pariwisata merupakan sektor yang berkembang pesat dan memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian global. Dalam beberapa dekade terakhir, tren pariwisata mengalami perubahan mengikuti perkembangan gaya hidup masyarakat. Salah satu subsektor yang berkembang saat ini adalah wisata olahraga. Olahraga kini tidak hanya dikenal sebagai aktivitas fisik, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang menarik minat wisatawan untuk melakukan perjalanan, baik sebagai peserta maupun sebagai penonton. Berbagai event olahraga berskala nasional maupun internasional, seperti Olimpiade, Piala Dunia, Ironman maupun maraton, telah membuktikan bahwa olahraga mampu mendatangkan jutaan wisatawan dan memberikan efek ekonomi yang sangat besar. Olahraga merupakan kegiatan fisik yang dilakukan secara teratur untuk meningkatkan kebugaran tubuh, keterampilan, dan kesehatan, serta dapat menjadi sarana rekreasi dan kompetisi. Wisata olahraga merupakan kegiatan perjalanan seseorang ke suatu tempat dengan motivasi utama untuk melakukan aktivitas olahraga atau menyaksikan kegiatan olahraga. Wisata olahraga ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, sport icon tourist, yang kedua, active sport tourist, dan yang ketiga, nostalgia sport tourist. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada beberapa jenis sport tourist. Saya akan menjelaskan satu persatu jenis olahraga wisata. Yang pertama ada event based sport tourist. Nah, artinya apa? Jenis di mana wisatawan melakukan perjalanan ke lokasi tertentu untuk menyaksikan atau berpartisipasi langsung dalam acara olahraga yang telah dijadwalkan, mulai dari skala besar seperti Olimpiade atau Piala Dunia hingga acara lokal seperti turnamen amatir, lari maraton, atau kompetisi lainnya, yang menjadikan acara olahraga tersebut sebagai daya tarik utama kunjungan wisata. Jenis yang kedua yaitu active sport tourist. Nah, apakah yang dimaksud dengan active sport tourist ini sendiri? Ini merupakan jenis wisata di mana tujuan utama perjalanan adalah berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan atau acara olahraga. Bukan hanya menjadi penonton, seperti ikut serta dalam maraton, mendaki gunung, berselancar, atau turnamen olahraga amatir, di mana olahraga menjadi inti dari pengalaman liburan itu sendiri. Jenis yang ketiga yaitu nostalgia sport tourist. Nah, sedangkan jenis wisata olahraga ini merupakan olahraga yang dimana wisatawan melakukan perjalanan ke tempat-tempat bersejarah atau ikonik
dalam dunia olahraga. Seperti apa? Seperti Stadion Lama, Museum Olahraga, atau Hall of Fame untuk membangkitkan kenangan, merayakan sejarah olahraga, atau hanya sekedar bernostalgia tanpa perlu berpartisipasi aktif atau menjadi penonton secara olahraga saat ini. Bagaimana di Indonesia kita saat ini? Potensi wisata olahraga sangat besar karena didukung oleh kekayaan alam, budaya, serta lokasi yang geografis dan strategis. Misalnya, ajang MotoGP Mandalika, Bali Marathon, Tour de Singkaras, kejuaraan selancar internasional di Bali, hingga wisata selam di Raja Ampat. Semuanya menarik wisatawan dari seluruh dunia. Peran olahraga dalam industri pariwisata. Olahraga menjadi elemen penting dalam menarik wisatawan. Event olahraga menciptakan peluang ekonomi termasuk sektor hotel, restoran, dan transportasi. Berikutnya, wisata olahraga sebagai strategi pengembangan ekonomi. Wisata olahraga memberikan dampak ekonomi langsung seperti pendapatan dari tiket dan akomodasi, serta dampak tidak langsung seperti promosi, destinasi, dan investasi infrastruktur. Kemudian selanjutnya apa lagi? Yaitu event olahraga sebagai daya tarik wisata. Event olahraga dengan skala besar mampu meningkatkan citra destinasi. Banyak wisatawan yang berkunjung kembali setelah mengikuti atau menonton event tertentu. Potensi dan tantangan Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas mengenai potensi. Di dalam potensi terdapat beberapa unsur. Yang pertama, keindahan alam seperti laut, gunung, dan hutan. Yang kedua, keanekaragaman budaya. Yang ketiga, iklim tropis sepanjang tahun. Yang keempat, banyak komunitas olahraga aktif seperti surfing, diving, dan maraton. Nah, berikutnya apa saja tantangan yang berada di Indonesia? Yang pertama, infrastruktur olahraga yang belum merata. Yang kedua, pemasaran internasional yang masih kurang. Dan yang ketiga, masalah pengelolaan sampah di destinasi. Apa saja wisata olahraga yang telah dilaksanakan di Indonesia sebagai event Olimpiade? Yang pertama, MotoGP Mandalika. Event internasional Mandalika adalah tujuan wisata yang berkembang pesat yang terletak di pantai selatan Lombok, Indonesia. Mandalika telah mendapatkan perhatian internasional berkat pembangunan Mandalika International Street Circuit. Kawasan ini merupakan bagian dari inisiatif pariwisata yang didukung oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengubahnya menjadi tempat wisata kelas dunia yang berfokus pada pariwisata berkelanjutan. Event internasional pertama di Lombok yang menarik ratusan ribu wisatawan dan meningkatkan pendapatan UMKM sebagai promosi global Pulau Lombok. Yang kedua, Bali Marathon. Bali Marathon atau dikenal sebagai Maybank Marathon merupakan lomba lari jalan raya tahunan bergengsi di Gianyar, Bali yang menggabungkan olahraga kelas dunia dengan pariwisata, menampilkan keindahan alam dan budaya lokal, menjadikannya acara sport turis utama yang diakui oleh World Athletics dengan label elite sejak 2020, serta menawarkan kategori maraton, half maraton, 10K, dan lainnya untuk pelari domestik dan internasional. Event tahunan yang diikuti pelari dari lebih 50 negara memberikan dampak bagi hotel dan restoran di sekitar rute lomba. Yang ketiga, wisata selam di Raja Ampat.
Raja Ampat adalah surga bahari di Papua Barat yang terkenal dengan keindahan alam bawah lautnya yang luar biasa kaya. Atau lebih dari 75% spesies karang dunia. Menjadikannya destinasi impian bagi pecinta alam, penyelam, dan petualang yang ingin pengalaman memukau dan berbeda di Indonesia Timur. Destinasi diving terbaik dunia terkenal dengan keanekaragaman hayati laut, menjadi magnet wisatawan aktif dari Eropa dan Australia. Dan yang terakhir, surfing di Bali. Bali merupakan destinasi selancar kelas dunia yang menawarkan beragam pilihan ombak untuk semua tingkat keahlian dan sangat populer bagi kalangan wisatawan asing. Ombak Bali menjadi ikon dunia. Puluhan kompetisi selancar digelar setiap tahun dan menopang ekonomi masyarakat lokal. Akhirnya saya sebagai pembuat video mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan video ini dan demi kesempurnaan video selanjutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ, make it like